Udah tuh. Satu mancing-mancing, dua jadi kompor. Padahal harusnya mulut istri harus jadi penyelamat, bukan penghancur rumah tangga. Betul? Belajar menjaga lisan. Di depan suami, jaga lisan. Di depan orang lain, jaga lisan. Betul? Karena bagaimanapun, suami kita adalah pakaian kita. Bunda, di antara yang diperbolehkan untuk ditunjukkan kekurangan seseorang, salah satunya dengan tujuan untuk dijadikan pelajaran. Contoh, kita melihat ada si fulan. Si fulan itu berbuat kesalahan. Boleh kita ceritakan kesalahan si fulan itu sebagai apa? Pelajaran. Contoh misalnya, korun, salah, pelit, sombong, jelek nggak? Jelek. Diceritakan di Quran? Diceritakan agar jadi pelajaran. Firaun, tahu ibu Firaun? Kenal. Kenal di Facebook kali. Firaun itu penguasa yang zolim. Firaun itu orang yang jahat. Kemudian diceritakan di dalam Al-Quran sebagai apa? Pelajaran agar kita tidak berlaku seperti Fir'aun. Maka dalam hal ini mungkin tante itu cerita begitu sama ponakannya biar jadi pelajaran untuk siapa? Ponakannya. Boleh atau tidak? Boleh. Bukan termasuk mengumbar aib, tapi untuk mengambil pelajaran. Maka selanjutnya, ketika kita punya kesempatan untuk bercerita tentang kekurangan seseorang, tadi sebelumnya AA sampaikan harus bercerita sama orang yang tepat, harus bercerita sama orang yang benar. Kalau ceritanya sama orang yang tepat dengan izin Allah, nanti orang yang tepat ngasih nasihat. Jadi bukan berarti habis cerita selesai, jangan. Kan misalnya izin ya, Bunda di jalan dakwah mungkin nanya sama AA, AA, aku begini, pasanganku begini. Saya sudah bisa menangkap Bunda cerita itu kepada AA bukan berarti semata-mata membuka kesalahan orang lain, tapi minta nasihat sama AA biar AA memberi jawaban yang tepat untuk apa yang Bunda hadirkan. Jelas atau tidak? Tapi dengan syarat, kalaupun Bunda mau cerita sama AA, sama guru, sama ustad, kudu bener. Jangan suka rekayasa. Kebiasaan ibu-ibu suka nambah. Iya apa iya? Oke, suaminya salah, benar, salah. Tapi sama ibu ditambah-tambah. Begini. Jadi panjang. Ujungnya ibu cerita jadi bohong. Kalau udah bohong ujungnya fitnah. Padahal fitnah itu dosanya besar. Jadi kalau mau cerita yang benar, tujuannya bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menemukan jawaban. Maka pelajaran, para istri, belajar ya menjaga lisan. Karena kata Nabi, nanti akan banyak perempuan yang masuk ke dalam api neraka karena tidak pandai menjaga dua hal dalam tubuhnya. Satu, tidak pandai menjaga kehormatannya, perhiasannya. Dan yang kedua, istri yang tidak pandai menjaga lisannya. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia tergantung lisannya. Berapa banyak istri, mohon maaf, nanti masuk ke dalam api neraka karena tak pandai menjaga lisannya. Ibu kadang sama suami tuh suka merendahkan suami dengan lisan, padahal itu tidak dosa. Kenapa wajahnya tertekan begini? Kadang Bunda suka merasa lebih pintar dari suami dengan lisan. Kadang Bunda tidak bisa memilah-milih kata-kata yang baik kepada suami. Betul? Hati-hati. Kadang tidak sedikit Bunda menjelekkan suami dengan lisannya kepada orang lain.
ketemu sama teman, ketemu sama bestie, ketemu sama orang lain, cerita sama suami. Shh, jaga lisan. Kan kita mah suka begitu. Datang ketemu temen teh, ada weh cerita teh. Ada. Bukan ibu-ibu yang di sini. Mungkin yang di sana. Yang di sini mah insya Allah enggak. Enggak jauh beda biasanya. Maka izin ya bunda, jangan suka mancing-mancing teman kita buat cerita tentang rumah tangganya. Baca cerita tuh. Cerita. Jangan suka mancing-mancing. Yang kedua, jangan suka jadi kompor. Temen bunda cerita tentang suaminya. Kata bunda, tuh kan. Kata aku juga tuh. Udah tuh. 1 mancing-mancing, 2 jadi kompor. Padahal harusnya mulut istri harus jadi penyelamat, bukan penghancur rumah tangga. Betul? Belajar menjaga lisan. Di depan suami, jaga lisan. Di depan orang lain, jaga lisan. Betul? Karena bagaimanapun suami kita adalah pakaian kita. Termasuk izin ya, bunda, jangan suka menceritakan kekurangan pasangan kita di depan orang tua kita. Jadi biar orang tua kita mah taunya yang baik-baik dari suami kita. Kan tidak sedikit di antara kita kalau ketemu keluarga besar kita cerita kekurangan suami kita. Om, tante, emang suami kita, aku mah emang. Bunda, kalau kita menemukan kekurangan dalam diri pasangan kita, yang pertama selesaikan dulu di internal rumah tangga kita. Malah kalau bisa izin ya, anak kita saja yang mungkin serumah dengan kita, kalau bisa jangan tahu dulu. Urusan rumah tangga, urusan pasangan, kalau bisa selesaikan di kamar. Betul? Itu pertama. Kalau internal berdua nggak bisa selesai, baru masuk ke ranah yang lebih besar. Libatkan keluarga besar, termasuk orang tua. Boleh. Berdua udah gak ketemu jawaban. Dengan keluarga udah gak ketemu jawaban. Maka nanti yang ketiga, libatkan orang lain, tapi yang berilmu dalam hal ini. Mungkin kalau yang legalnya KUA boleh. Mungkin kalau yang berilmu dan ngerti permasalahannya dengan guru, dengan ustadz, murabi, boleh. Silahkan. Udah tetap gak ketemu, baru nanti yang terakhir, mediasi. Mau dibawa kemana rumah tangga ini? Mau dilanjut atau mau diputus? Kenapa ibu yang jawab? Putus katanya. Kemarin putus aja bu. Baru rumah tangga orang ya bu. Sedang rumah tangga orang hancur ya. Jadi begitu prosesnya. Tapi begini ya, kan tidak ada rumah tangga yang baik-baik saja. Setuju nggak? Setiap rumah tangga tuh ada ujiannya masing-masing. Lihat ini yang hadir wajahnya mirip semua. Ini wajah banyak masalah kelihatan. Setuju? Jangan tersinggung, memang begitu faktanya. Ada yang rumah tangga diuji dengan pasangannya, ada? Ada. Pasangannya baik, diuji dengan mertuanya. Ada? Pasangan baik, mertua baik, diuji sama iparnya. Ada? Pasangan baik, mertua baik, ipar baik, diuji sama anak-anaknya. Betul? Tidak ada rumah tangga yang baik-baik saja. Rumah tangga yang baik bukan yang tidak ada masalah, tapi rumah tangga yang baik yang bisa mengambil hikmah di balik masalah. Maka bunda izin, masalah teman bunda harus diambil hikmahnya. Izin ya, dari sisi seorang istri introspeksi. Kenapa suaminya bisa berpaling selama 2 tahun? Bahkan punya izin ya, apa simpanan sebutnya? Atau orang lain, saya nggak tahu. Tanya, mungkin selama ini istrinya tidak hadir dalam hidup suaminya. Betul? Sehingga suaminya berpaling seperti itu.
Tapi juga yang kedua, untuk suaminya bertaubat minta ampun. Siapa yang sibuk dengan yang haram, maka Allah akan cabut nikmat pada yang halal. Di rumah istrinya lebih cantik, tapi kenapa dia terpincut dengan yang di luar? Bukan yang di luar lebih cantik, tapi karena yang di luar haram dan Allah butakan matanya untuk melihat yang halal. Betul? Hati-hati, siapa yang sibuk dengan yang haram, maka Allah akan cabut nikmat pada yang halal.